Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, perkenalkan saya. Untuk pertama-tama mungkin perkenalan dulu ya. Karena kalau nggak kenal pastinya kita nggak akan sayang. Jadi setelah kenal mungkin kita bisa sayang-sayangan. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Agus Haryanto. Akun Twitternya Tela Gosong, akun Instagramnya sama. Kebetulan pernah punya blog, tapi blognya vakum. Bisa dicoba, ada beberapa trik yang pernah saya tulis. Saya bergabung di Coffee Pond tahun 2014 sampai sekarang. Next. Jadi untuk Coffee Pond ini kita didirikan oleh Mas Benny Samsudin tanggal 17 September 2009 di Yogyakarta. Itu beliau orangnya, dan dengan ponsel itu juga beliau mengawali fotografinya. Untuk kontak person kita ada website di coffeepond.com, alamat Facebooknya juga ada di situ, Twitter @coffeepond, Instagramnya. Kalau teman-teman penasaran dengan hasil foto teman-teman Coffee Pond yang direpost di grup, itu nanti kita repost di Instagram. Next. Mengapa ponsel? Ngapain tuh Mas kok motret pakai ponsel, kok nggak pakai kamera yang lain? Ini salah satu alasannya. Mayoritas ponsel sekarang sudah berkamera. Di sini ada yang ponselnya belum berkamera? Angkat tangan. Kalau ada nggak? Nggak ada toh. Jadi ponsel satu. Mayoritas ponsel sudah berkamera. Nomor dua, selalu bersama user. Ada nggak di sini yang kita pisah sama handphone satu hari saja? Satu hari aja. Ada? Mungkin itu jomblo. Hampir semua orang punya. Itu sudah pasti karena sudah sesuai kebutuhan. Praktis. Seperti poin yang selalu bersama user. Jadi kita punya ponsel cukup dikantongi saja dan selalu bersama kita. Kesempatan berkarya. Jadi dengan kamera ponsel, apa Mas yang bisa saya perbuat dengan kamera ponsel untuk misalkan karir atau sesuatu untuk berkarya? Next, di halaman selanjutnya, untuk saat ini beberapa website besar, website fotografi, kita sudah bisa melihat dalam sebuah lomba foto, kita sudah bisa lihat kategori ponsel masuk dalam salah satu kategori yang besar. Dewan jurinya sekarang pun juga sudah tidak main-main. Contohnya kemarin di websitenya foto kita, ini salah satu website fotografi yang ada kaitannya dengan National Geographic, Nat Geo Indonesia. Kemarin itu untuk lomba foto pasar rakyat kalau nggak salah, itu dewan jurinya Arben Rambe, seorang Arben Rambe. Kemudian kategori dan hadiahnya pun juga lumayan. Next. Ini para pemenang dari kategori ponsel. Mereka menggunakan ponsel dan mereka mendapatkan hadiah. Next lagi. Untuk kelas internasional kita juga, bahkan keberadaan kamera ponsel juga sudah diakui dengan adanya kontes foto. Salah satunya dari WPO. Ini yang tahun lalu, kelas mobile di kategori mobile fotografi. Next. Untuk dari pihak Coffee Pond sendiri, ini beberapa teman yang mendapatkan rupiah atau hadiah dari kamera ponsel. Ini beliau ini Mbak Mary Haryantisasi, member Coffee Pond dari Jatim. Beliau dapat trip ke Niagara dari sebuah produk kamera ponsel karena memenangkan ini foto yang beliau menangkan juara 1 Sony. Next. Dan kebetulan untuk runner up kita juga ambil teman dari Jawa Timur juga, Mas Aldion. Berikut fotonya, dan itu yang bawa hadiahnya. Next lagi. Ini juga salah satu pemenang juara 1, Mas Ngatmo Prawiro. Hadiahnya lumayan, bisa buat beli handphone baru. Next. Nah ini aku sombong.
Kebetulan kemarin saya juga kecipratan hoki dari teman-teman. Juara 2 dari kontes foto di Instagram kategori ponsel. Dan jadi intinya dari slide ini, teman-teman jangan minder. Tidak usah minder, karena dengan ponsel pun kita bisa berkarya. Bahkan kalau kita beruntung bisa dapat hadiah juga. Dengan hasil dari kamera ponsel, alhamdulillah bisa beli kamera juga. Kemudian next, beberapa tips-tips dasar dari kamera memotret menggunakan kamera ponsel. Hindari digital zoom, karena digital zoom itu sama dengan crop. Nomor 2, memotret dengan steady. Jadi gerakan tangan, karena sensornya itu cukup kecil, jadi biasanya kalau gerakan tangannya kita goyang, nanti hasil fotonya akan buruk. Cahaya cukup, ini juga setting resolusi yang paling tinggi. Nah, nomor poin 5 ini biasanya yang sering kelewatan. Sangat sederhana tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Lensa bersih, misalkan biasanya kan karena ponsel selalu di tangan, itu banyak sekali. Biasanya itu di lensanya itu kotor, apalagi kalau habis makan soto, itu lensanya kena minyak. Jadi kalau mau motret, bersihkan saja dulu lensanya, nanti hasilnya bisa tajam. Kemudian memotret dengan jarak dekat untuk foto yang lebih tajam. Hindari melawan sumber cahaya, kecuali untuk foto siluet. Bahkan untuk yang nomor 7 ini, semua kamera juga seperti itu, melawan sumber cahaya itu cukup sulit. Sediakan space memori, potret dengan berbagai sudut pandang untuk backup. Perbanyak jam terbang, itu juga sangat penting. Bijak dalam editing, karena untuk yang over editing itu biasanya malah memperburuk hasil ponsel. Misalnya noise-nya nanti akan kelihatan dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini yang perlu diperhatikan ketika cahaya redup. Untuk kamera ponsel itu biasanya kan settingan dari exif-nya itu secara otomatis. Jadi nanti kalau ketika cahaya turun, nanti shutter speed-nya otomatis akan turun. Fokus kamera lebih lama dan noise-nya akan muncul. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi shutter lag. Jadi untuk beberapa ponsel itu beda-beda. Shutter lag itu delay antara kita memencet tombol kamera dengan reaksi dari kamera. Oke, seperti itu. Beberapa peralatan pendukung, ada tripod, ada filternya sama saja seperti kamera lainnya. Ada ND filter, GND atau JBL, lensa makro. Next, ini kalau keadaan kepepet saja ya. Substitusi tripod. Monggo, next lagi. Beberapa contoh hasil dari ponsel, teman-teman bisa lihat. Ini salah satu hasil landscape. Sorry untuk kok siluet ya mas. Next. Jadi kalau untuk pemotretan landscape, tips yang bisa saya berikan mungkin waktu sama kondisi cuaca, pagi dan sore waktu yang ideal. Cahaya, kalau bisa yang posisi cuaca cerah. Next. Beberapa ini kalau ponselnya bisa mode HDR, ini bisa salah satu hasilnya. Nanti kalau mode HDR nanti fotonya biasa lebih terang. Next lagi. Untuk foto freeze, ini untuk mendapatkan foto yang freeze seperti ini atau high speed fotografi itu biasanya dilakukan pada kondisi waktu siang, cahayanya berlebih seperti itu. Next lagi. Pemanfaatan rule of third pada kamera ponsel, kita juga menggunakan itu. Dasar-dasar fotografi kita sama. Next. Untuk slow speed biasanya ditambah dengan ND filter sama tripod. Jangan bersandar pada pundak. Next. Ini juga salah satu hasil dari slow speed dengan menggunakan kamera M8. Next.
Angle foto mempengaruhi foto. Ini salah satu contohnya. Di foto ini terlihat sebuah sungai yang airnya banyak. Tetapi padahal pada slide sebelumnya teman-teman bisa lihat. Next. Inilah realitanya. Jadi sebuah angle foto itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari sebuah foto, terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Jadi tergantung dari, ini salah satu juga poin dari potretlah dari berbagai sudut, dari potret banyak dari berbagai sudut angle. Ini kenyataannya. Next. Ini juga kalau posisi dalam human interest mungkin salah satu contoh. Dari 4 foto ini ada yang bisa tebak saya pilih foto yang mana? Nomor berapa? Nomor 4? Oke. Dari 4 foto ini saya pilih yang nomor 5. Next mas. Ini foto yang saya pilih. Jadi waktu itu memang ada seorang badut yang lagi persiapan. Saya dekati, potret saja yang banyak. Itu tadi hampir mengelilingi badutnya. Kemudian pada sampai saat scene ini, ini benar-benar saya tunggu. Jadi pada waktu dia akan memakai topeng dan wajahnya masih kelihatan, saya potret. Dan inilah foto yang saya ambil. Untuk yang 4-nya kita simpan. Next lagi. Ini juga salah satu foto high speed, dimana angle kamera juga sangat menentukan hasil sebuah foto. Ini kalau nggak salah menggunakan Galaxy S3. Ini sebenarnya orangnya itu kalau misalkan angle-nya saya turunin sedikit, ketahuan bohongnya foto ini. Jadi di bawah ini itu sudah ada daratan, bukan jurang seperti yang di belakang itu. Jadi itulah salah satu kenapa angle dari sebuah kamera itu mempengaruhi sebuah foto. Next lagi. Next. Ini waktu memotret orang yang tidak dikenal, human interest. Next lagi ya. Jadi kalau belum kenali median area, murahlah senyum, itu biasanya. Silent ponsel jangan lupa kalau ingin candid. Kalau tidak ingin candid, mintalah izin. Permisi pak, boleh minta foto. Untuk yang ini saya minta izin. Nice. Baik. Salah satu keunggulan ponsel, kenapa memotret menggunakan ponsel, kita tidak tahu momen apa yang akan kita lalui saat itu. Jadi ini waktu itu sedang jalan-jalan sore, kebetulan ada bapak-bapak bawa poster Bung Karno, potret jebret. Jadi mencari pemimpin judulnya. Next mas. Untuk pemotretan dengan menggunakan model bisa juga, salah satu ini beberapa contohnya. Untuk motret model yang paling utama kita tidak bisa ambil background yang blur. Jadi kita cari background yang clear saja. Carilah cahaya yang ideal, soft dan merata. Next lagi. Ini juga cara permainan dari komposisi. Next lagi. Ini juga next. Kalau ada yang suka strobis, beberapa ponsel dengan yang memiliki xenon flash itu bisa digabung, kita bisa bicu trigger ke flash eksternal. Jadi nanti di flash eksternal kita settingnya di mode slave, terus kita pakai flash dari kamera tersebut. Ini saya pakainya Nokia N8. Jadi syarat utama kalau pengen strobis dengan kamera ponsel, tipe flash kita harus yang bertipe xenon flash, bukan LED flash. Untuk yang LED flash belum bisa. Next lagi. Ini juga salah satu hasil dari strobis, potret seorang teman. Cahayanya cukup merata. Next lagi. Ponsel low end apakah bisa mas? Ini salah satu contoh dari kamera Sony K770i, ponsel lama, ponsel saya yang lama, kebetulan sekarang sudah tewas. Jadi ini menggunakan mode, kalau ponsel-ponsel sekarang mungkin mode firewalk. Kita bisa ambil karena kita tidak bisa atur shutter speed. Jadi ini talentnya yang saya suruh muter, yang muter apinya yang cepat. Kalau muternya agak cepat nanti cipratannya tidak setinggi itu. Next lagi. Ini salah satu hasil
motret panggung juga bisa kalau kita bisa mendekat. Karena biasanya kalau cahaya panggung yang bagus itu cukup untuk memotret dengan menggunakan ponsel. Nice. Mendekat ke panggung. Exposure value-nya jangan lupa. Biasanya kan karena pada lampu sorot itu biasanya lebih terang, kita atur exposure value-nya yang ke angka minus. Tangan steady seperti yang tadi, potret yang banyak. Nice. Ini juga contoh lain, masih di lokasi yang sama. Next lagi. Untuk foto makro menggunakan kamera ponsel itu asik. Ini salah satu potretan makro dengan menggunakan lensa tambahan, alat bantunya lensa tambahan dengan lensa makro, atau bisa juga dengan lensa okuler dari kamera mikroskop. Itu ada 2 lensa, jadi kita pisahkan saja lensanya. Nanti kita bisa dapat memotret benda-benda yang kecil seperti ini dengan detail. Next. Kalau untuk yang mode makro biasa, itu biasanya serangga-serangga yang sedikit lebih besar. Ini serangga sekitar 1 cm, masih bisa dengan mode makro tanpa lensa tambahan. Next. Ini juga tanpa lensa tambahan dengan mode makro standar ponsel. Next lagi. Ini salah satu foto favorit saya, close up dari rubber fly menggunakan Sony K770i dengan lensa okuler. Next lagi. Ya, sekian presentasi dari kami Coffee Bond. Semoga berguna, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.